Bab 847, di atas langit masih ada langit. Meski begitu, anggota pria paruh baya itu yang masih mengendalikan situasi pertempuran. Valentino diam saja, dia mengamati kondisi pertempuran dengan saksama. Kedua belah pihak sama-sama tidak bersenjata, tapi perbedaan kekuatan mereka sangat besar. Artinya orang-orang ini jauh lebih kuat daripada Kasman dan yang lainnya. Lagi pula, ketika melihat serangan mereka, Valentino mendapat beberapa petunjuk dari gerakan yang mereka. Arena pertempuran sungguh kacau, kedua belah pihak sama sekali tidak mengatakan apapun. Mereka tidak perlu berteriak untuk menambah semangat. Setiap tinju dan tendangan itu dipenuhi dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Suara tubrukan dari setiap serangan itu sangat nyaring dan bergema di langit malam. 3 menit kemudian, mereka telah berhasil menjatuhkan hampir 10 orang dari total 30 orang pihak lawan. Sedangkan di sisi Kasman, jumlah orang yang tumbang sudah hampir mencapai 30 orang. Karena ini adalah pertempuran dengan tangan kosong, luka orang-orang yang sudah tumbang juga tidak terlalu serius. Namun, pasti banyak orang yang kehilangan tenaga untuk bertarung karena menggunakan tenaga sekuat ini untuk menghantam tubuh. Hal yang lebih penting lagi adalah, di pertarungan sesengit ini, setiap tinjunya harus menggunakan banyak tenaga, tentu saja ini sangat menguras tenaga. Kasman sedang terengah-engah, kemudian segera maju untuk bertarung lagi. Meski stamina mereka biasa saja, semangat juang mereka lumayan juga. Orangmu sungguh setia, ucap pria paruh baya itu dengan datar sambil melirik Kasman. Ucapan pria paruh baya itu benar. Asalkan Kasman dan yang lainnya masih bisa bergerak, mereka pasti tidak akan membiarkan pihak musuh menyakiti Valentino. Kak Kasman, berhenti saja dulu. Valentino menganalisa situasi saat ini, lalu tiba-tiba berteriak kepada Kasman. Tidak bisa! Kasman langsung menggeleng. Kalau mereka mundur sekarang, pihak musuh akan segera berbalik dan mengepung Valentino. Ku bilang berhenti! Cepat mundur! Teriak Valentino sambil mengernyit. Pada saat ini, Valentino sudah bisa menebak semuanya. Orang-orang ini adalah ahli bela diri, mereka semua benar-benar adalah ahli bela diri. Kekuatan para ahli bela diri ini bisa dipastikan ada warisan ilmu bela diri dari negara Nagon. Sedangkan Kasman dan yang lainnya hanya melatih fisik mereka berdasarkan buku pemberian keluarga Wijaya yang lebih cocok dipadukan di arena perang. Jadi, hanya berdasarkan kekuatan mereka, Kasman dan yang lainnya bukan tandingan para anggota pria paruh baya itu. Kalau mereka terus bertempur, Kasman dan yang lainnya hanya akan semakin terluka saja. Kasman menggertakkan giginya sambil mengangguk. Setelah itu, dia berseru memanggil para anggotanya untuk segera mundur. Pihak lawan juga sangat adil, mereka sama sekali tidak berniat untuk mengejar Kasman dan yang lainnya. Kenapa? Tuan Lano ingin mengakui kekalahan? Pria paruh baya itu berbalik dengan pelan lalu menatap Valentino sambil tersenyum tipis. Valentino belum sempat mengatakan apa-apa, pria paruh baya itu kembali berkata, jadi orang harus tahu diri. Karena Tuan Lano sudah sadar dengan kenyataannya, lain kali tolong lebih jaga sikap. Kamu bisa tetap tinggal di kota Fero, tapi kamu tidak bisa berkuasa di sini. Karena meski kamu sangat kaya dan memiliki kekuasaan yang besar, bagi ahli bela diri itu bukan apa-apa. Valentino memicingkan matanya, lalu bertanya dengan nada ringan. Kalau begitu, apa yang dihormati para ahli bela diri? Tentu saja kehebatan seni bela diri dan kemampuan dirinya. Pria paruh baya itu menjawab tanpa ragu. Uang dan kekuasaan bukanlah sesuatu yang penting bagi ahli bela diri. Yang dipedulikan mereka adalah kekuatan yang sangat besar. Kekuatan yang besar? Hahaha! Valentino tertawa ringan sambil melangkah ke depan untuk memperkecil jarak antara mereka berdua. Pria paruh baya itu menatap Valentino dengan tenang, lalu tiba-tiba terbahak dan berkata, Tuan Lano sedang ingin negosiasi, ya? Begitu mendengar hal itu, Valentino malah menggeleng pelan lalu berkata, Tidak, aku ingin bertarung dengan kalian semua.
Apa? Begitu mendengar jawaban Valentino, baik pria paruh baya ataupun Kasman dan yang lainnya semuanya berteriak dengan kaget. Maksud dari ucapan Valentino adalah, dia ingin mengandalkan kekuatan sendiri untuk mengalahkan anggota pria paruh baya. Meski sekarang mereka telah kehilangan kekuatan 10 orang lebih, mereka masih ada 20 orang. Sedangkan berdasarkan pertarungan dengan Kasman dan yang lainnya tadi, kekuatan pihak lawan sangat kuat. Setidaknya setelah Kasman bertahun-tahun menjalankan tugas, kali ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi lawan sekuat ini. Apa maksudnya? Tanya pria paruh baya itu sambil mengernyit. Hehehe. Valentino terkekeh, lalu berkata, bukankah ini yang kalian inginkan? Begitu mendengar ucapan Valentino, pria paruh baya itu seketika menciut. Ternyata Valentino sudah sadar apa tujuan mereka yang sebenarnya. Kalau begitu tidak perlu buang waktu lagi. Ayo maju bersama, biar kuantarkan kalian ke rumah sakit. Begitu Valentino selesai bicara, tubuhnya memancarkan aura bertempur yang sangat kuat. Valentino sama sekali tidak takut menghadapi 20 orang yang tersisa, semangatnya malah menggebu-gebu. Hanya dengan menghadapi lawan yang lebih kuat, barulah Valentino bisa mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya. Maju bersama, tumbang bersama. Kepercayaan dirinya sangat besar. Baik, Tuan Lano memang sangat hebat. Pria paruh baya itu memuji Valentino, kemudian melambaikan tangannya sebagai isyarat. 20 orang yang tersisa itu bergegas maju tanpa ragu dan kembali mengepung Valentino. Hentikan! Siapa yang berani menyentuh? Kak Lano! Kasman langsung ingin maju ke depan. Mundur! Teriak Valentino, dia segera menghentikan langkah Kasman. Dia sudah bisa menerka, masalah malam ini sepertinya harus diselesaikan oleh dirinya sendiri. Kalau Kasman dan yang lainnya menghentikan anggota pria paruh baya itu, takutnya akan ada lebih banyak orang yang datang. Valentino juga bisa menebak tujuan orang-orang ini. Terkadang, kalau ingin diakui suatu kelompok tertentu, dia harus menunjukkan kekuatan yang bisa diakui mereka. Wush! Koordinasi 20 orang tersebut sangat sempurna. Posisi mereka telah mengepung Valentino hingga tak bercelah. Kasman menggertakkan giginya, tangannya juga terkepal erat, tapi dia hanya bisa berdiri di tempat. Kalau nanti ada sesuatu yang janggal, kita langsung gunakan senjata saja. Apapun caranya, kita harus melindungi Tuan Muda dengan baik. Bisik Kasman yang memiringkan tubuhnya kepada prajurit yang ada di sampingnya. Mereka semua mengangguk bersamaan, sebagai tanda sudah mengerti. Klak! Sembari mereka berbicara, Valentino sudah mulai bertarung dengan 20 orang itu. Pria paruh baya itu tidak bergerak, dia hanya berdiri di samping dan mengamati mereka. Selain itu, dia diam-diam menekan sebuah tombol di kantong bajunya. Sebuah sinar merah di kantongnya itu berkedip sesaat lalu segera padam. Shung! 2 orang pemuda bekerja sama, yang satu mengeluarkan tinju, yang satu lagi hendak menendang ke arah Valentino. Valentino mendengus dingin. Dia memanfaatkan kaki kirinya sebagai tumpuan dan kaki kanannya segera menyapu dengan kuat dan cepat. Bu! Bu! 2 serangan yang kuat itu bertubrukan dan menimbulkan suara keras. Tinju dan tendangan kedua pemuda itu berhasil dihentikan. Kemudian, sebuah pertempuran yang sangat kacau dan heboh terjadi. Raut wajah Valentino tidak berubah, bahkan tubuhnya juga tidak melakukan gerakan besar. Akan tetapi, setiap gerakannya pasti akan menghajar seorang pemuda. Para pemuda itu adalah ahli bela diri. Ketika mereka bertarung dengan Kasman dan yang lainnya, mereka semua berhasil menekan Kasman dan yang lainnya. Namun, ketika mereka menghadapi Valentino saat ini, mereka malah kewalahan, bagaikan seekor domba tak berdaya. Seperti yang sering dikatakan orang-orang, di atas langit masih ada langit. Bab 848, semakin bertarung semakin berani. Para ahli bela diri itu kuat saat berada di depan Kasman dan lainnya.
Namun, mereka seketika berada pada posisi yang tidak menguntungkan saat di hadapan Valentino. Prajurit keluarga Wijaya yang berada di samping Kasman pun berkata dengan mata membelalak. Sial! Kemampuan Tuan Muda menjadi lebih kuat lagi. Kemampuan Tuan Muda memang sangat kuat sejak awal, hanya saja sebelumnya dia selalu menyembunyikannya saja. Orang lain tidak mengetahuinya, apa kita tidak tahu? Tuan Muda selalu sangat mahir dalam bidang apapun. Akan tetapi, dia selalu acuh tak acuh, tidak suka memperjuangkan ketenaran dan kekayaan, bahkan dia tidak ingin merebut posisi kepala keluarga itu. Namun sayangnya, hal-hal yang terjadi membuat Tuan Muda harus melakukannya. Kasman menghela napas panjang, hatinya pun terasa bercampur aduk. Mereka hanya tahu bahwa selama Valentino menginginkan sesuatu, mereka akan berusaha mendapatkan untuknya. Pemuda yang di samping tiba-tiba menghela napas. Kehidupan mendorong kita untuk melangkah maju, tidak peduli apakah kita bersedia atau tidak. Sementara senyuman di wajah pria paruh baya itu perlahan menghilang saat pertama kali melihat Valentino bertindak, tatapan serius pun memenuhi matanya. Kemampuan Valentino sudah berada di luar dugaannya. Kemampuan para ahli bela diri yang dibawa kemari olehnya sangatlah kuat. Bahkan di hadapan pengawal profesional pun, satu dari mereka juga dapat menangani beberapa dengan mudah. Bagaimanapun, mereka semua adalah ahli bela diri, sudah tidak termasuk kelompok orang biasa. Akan tetapi, saat menghadapi Valentino, mereka seakan-akan menjadi orang biasa. Dari segi kekuatan maupun teknik bertarung, mereka semua tidak sebagus Valentino. Belum sampai 2 menit, jumlah mereka sudah berkurang setengah. 10 orang itu sudah kehilangan kemampuan bertarung untuk sementara waktu. Kalaupun mereka masih berjuang untuk bertarung, itu juga sudah tidak berguna, jadi mereka segera mundur ke samping. Adapun 8 orang yang tersisa, mereka masih bisa bertarung, tapi kondisinya tidak terlalu baik. Di sisi lain, walau Valentino masih terengah-engah dan dadanya juga naik turun dengan cepat, ekspresi mukanya masih terlihat sangat bersemangat. Dia seakan-akan tidak merasakan kelelahan, melainkan semakin bertarung semakin kuat. Ayo, barengan! Valentino berteriak. Tiba-tiba dia membengkokkan lengan kanannya dan langsung menghantamkan sikunya ke belakang. Dada ahli bela diri yang menyerang Valentino dari belakang pun terbanting dengan pukulan ini dan langsung jatuh ke tanah. Tindakan kali ini lagi-lagi menghabiskan banyak kekuatan Valentino. Akan tetapi, dia masih sangat bersemangat. Bertarung dengan para ahli bela diri jauh lebih menarik daripada berurusan dengan preman-preman kecil. Bahkan melalui pertarungan ini, banyak potensi Valentino juga dapat dikembangkan lagi. Saat ini, hanya ada 7 ahli bela diri yang tersisa di lapangan, yang lainnya semua sudah minggir ke samping. Kalah ya kalah, mereka tidak akan berjuang untuk mencari mati. Berjuang sampai mati tidak bermakna sama sekali. Sementara saat ini, 7 ahli bela diri yang tersisa berdiri diam dan menatap Valentino dengan mata bersinar. Mereka harus mengakui bahwa saat menghadapi Valentino yang begitu kuat, ada sedikit ketakutan yang timbul dalam hati mereka. Valentino benar-benar sangat kuat. Begitu kuatnya hingga para ahli bela diri yang arogan pun tidak bisa tidak bergeming. Maju lagi! Saat ini, mata pria paruh baya itu sudah dipenuhi dengan keseriusan yang dalam. Namun, dia masih memberi perintah untuk menyerang Valentino. Setelah memberi perintah itu, pria paruh baya itu mengarahkan saku kirinya tepat ke arah Valentino. Lampu merah menyala lagi. 7 ahli bela diri yang tersisa saling menatap satu sama lain, lalu tiba-tiba menyerang ke depan. Kali ini, mereka tidak lagi segan-segan, setiap serangan mereka tertuju ke bagian vital Valentino. Bagian-bagian vital termasuk pinggang, pelipis, dan bagian rentan lainnya, semuanya terselubung dalam serangan 7 orang itu. Di bawah serangan yang padat ini, bahkan ahli bela diri pun harus menghindar untuk sementara waktu dan memilih untuk mundur. Akan tetapi, begitu Valentino memilih untuk mundur, dia pasti akan melewatkan kesempatan ini. Selanjutnya, Valentino akan menerima serangan-serangan dari ke-7 orang itu tanpa memiliki kesempatan untuk melawan.
para ahli bela diri juga sudah memikirkan cara untuk menghadapi Valentino. Kalau Valentino mundur setengah langkah, mereka akan segera mengambil kesempatan untuk menyerang dan tidak memberikannya kesempatan apapun. Mata Valentino menyipit, senyuman penuh arti melintas di sudut bibirnya. Kalian berharap aku melakukannya, tapi aku tidak akan mewujudkan keinginan kalian. Mau bunuh aku? Kalau begitu, aku akan bunuh kalian terlebih dahulu. Valentino berteriak, setelah itu tubuhnya pun tiba-tiba menurun. Badannya sedikit membungkuk. Ketika memusatkan kekuatan hingga mencapai tingkat tertentu, kekuatan seluruh badannya meledak seketika. Herg! Tubuh Valentino tiba-tiba melompat tinggi, kekuatan kaki yang kuat pun meledak. Dalam sekejap, tubuhnya pun berada lebih dari 1 meter dari atas tanah. Segera setelah itu, badan Valentino langsung berputar 360 derajat di udara dengan bantuan gaya memutar dari langkah kakinya. Kaki kanannya yang tegang meregang seperti tiang beton. Dengan bantuan kekuatan rotasi tubuh, kekuatan menyapu itu dirangsang dengan maksimal. Melihat aksi Valentino, pria paruh baya itu pun tiba-tiba melebarkan matanya, bahkan 7 ahli bela diri itu pun terkejut. Akan tetapi, serangan mereka telah mencapai sisi Valentino, sudah terlambat untuk menghentikan tindakan mereka. Bang! Bang, bang, bang! Tendangan putaran 360 derajat Valentino di udara langsung menyapu 5 orang dengan kekuatan yang menakutkan. Kepala 5 ahli bela diri itu langsung tersapu, mereka pun tersandung ke belakang sambil memegang kepala sendiri. Setelah menahan pukulan Valentino yang mendadak ini, setidaknya mereka akan gegar otak ringan. Bluk! Setelah menendang kelima orang itu dengan 1 tendangan, Valentino mendarat dari udara dan berdiri kokoh di tanah dengan kedua kakinya. Sekarang, kamu juga boleh maju bersama mereka. Valentino perlahan menoleh kepalanya dan melirik pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu baru tersadar, lalu menatap Valentino dengan tidak percaya. Dia sama sekali tidak bisa melihat jejak seni bela diri negara Nagon dari Valentino. Gerakan Valentino bukan gerakan dari salah satu seni bela diri negara Nagon. Teknik pertarungan Valentino yang kuat itu tampaknya terlahir untuk bertarung. Tidak ada satupun gerakan yang ketat, juga tidak ada trik seni bela diri yang mengikuti aturan. Setiap serangan hanya digunakannya untuk mengalahkan lawan. Kemampuan Valentino lebih kuat daripada ahli bela diri yang berlatih seni bela diri dengan disiplin. Kemampuan Tuan Valentino sangat kuat, aku tidak sebanding denganmu. Setelah berbicara, pria paruh baya itu langsung menyuruh semua orang pergi. Kasman melangkah maju dan berteriak keras. Berhenti! Valentino menatap pria paruh baya itu, lalu mengibaskan tangannya sambil berkata, biarkan mereka pergi. Ini. Kasman sedikit ragu-ragu, namun tetap tidak berkata apapun. Dengan karakter Kasman sekarang, di saat orang-orang ini memutuskan untuk mencelakai Valentino, dia akan langsung membunuh mereka tanpa ragu. Kasman tidak akan lagi melakukan hal seperti membalikkan harimau ke hutan. Namun, dia tetap tidak berani membantah perkataannya Valentino. Pria paruh baya dan lainnya saling memapah, dengan cepat naik ke mobil dan pergi dari sini. Tuan muda Valentino, kenapa Anda membiarkan mereka pergi? Kita harus memberantas musuh hingga ke akar-akarnya. Sekarang mereka sudah mengetahui kartumu, juga sudah jelas dengan kemampuanmu. Kalau kelak mereka masih ingin berurusan denganmu, apa yang akan kita lakukan? Kasman memandang Valentino dengan sangat khawatir. Hari ini yang datang hanya 30 orang, apakah lain kali akan datang 5-60 orang? Valentino bisa menangani 20 orang, tapi mampukah dia menangani 40 orang atau bahkan lebih banyak ahli bela diri lagi? Aku bisa menebak siapa yang memerintah mereka. Senyuman penuh arti pun melintas di mata Valentino. Bab 849, dia tidak memiliki kesempatan. Kasman tercengang ketika mendengar hal itu, lalu dia menggaruk-garuk kepala dan berkata, siapa? Aku tidak buru-buru. Siapapun orangnya,
dia pasti akan mengambil inisiatif untuk datang mencariku. Valentino tidak membahas lebih lanjut lagi. Dia menoleh, lalu memandang Kasman sembari berkata, "Antar mereka yang terluka ke rumah sakit. Kalian tidak perlu mengkhawatirkanku di sini. Kalau aku tidak bisa menghadapi seseorang, kalian pasti juga tidak bisa menghadapinya." Kasman dan yang lainnya sedikit malu mendengarnya. Bagaimanapun juga, mereka sebenarnya tidak kuat. "Jangan banyak berpikir. Ini semua bukan salah kalian. Bagaimanapun juga, bidang profesional kalian berbeda. Kalian pandai menjalankan misi tempur, pandai menggunakan senjata api. Hanya kurang pemahaman tentang kemampuan bela diri saja. Tidak usah khawatir. Nanti, kalian akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan senjata api lagi." Setelah selesai berbicara, Valentino berjalan dengan cepat dan masuk ke dalam mobil, lalu menyalakan mobil dan pergi. Di kompleks Sea Garden, Valentino meletakkan kunci mobil di atas meja, kemudian menyalakan sebatang rokok sembari berpikir dalam diam. Dalam perjalanan pulang tadi, Valentino menerima telepon dari Jackson. Dari Jackson, Valentino tahu bahwa sejumlah besar pengawal sudah disiapkan untuk melindungi tempat Angel. Selain itu, Jackson juga menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan 2 senjata api. Bagaimanapun juga, grup global berbeda dari keluarga Wijaya dari kota Kamal. Grup global memang memiliki uang dan kekuasaan, tapi di negara Nagon, tidak ada basis yang lebih kuat dari keluarga Wijaya dari kota Kamal. Waktu itu, Tuan Besar Wijaya memiliki visi jauh ke depan. Tuan Besar Wijaya mengikuti jejak orang besar di negara Nagon dan memberikan banyak kontribusi, sehingga dia sangat dihormati. Bahkan sekarang, prajurit keluarga Wijaya pun sering ikut serta menjalankan misi negara Nagon. Karena untuk beberapa hal, mereka tidak bisa mengambil tindakan dengan mudah menggunakan identitas negara Nagon. Bagaimanapun juga, dampaknya harus diperhatikan. Jadi, keluarga Wijaya memiliki hak kepemilikan senjata api, sedangkan grup global tidak memiliki hak ini. Bukanlah hal yang mudah bagi Jackson untuk mendapatkan senjata api. Dengan begitu, keselamatan Angel dan yang lainnya juga sudah cukup terjamin. Valentino langsung merasa jauh lebih lega. Selanjutnya, Valentino hanya perlu berkembang dengan tenang. Berjuang untuk masuk ke dalam komunitas ahli bela diri kota Vero, lalu mengumpulkan sekelompok ahli bela diri. Jika saatnya tiba, Valentino bisa kembali ke kota Neo untuk menyelamatkan Hendrik, William dan yang lainnya. Jackson juga mengatakan bahwa di tempat Nick juga sudah ada banyak pasukan pengawal. Valentino bisa mengetahui alasannya, pasti mereka adalah orang yang diutus keluarga Wijaya untuk melindungi Nick. Valentino sudah memikirkan hal ini jauh sejak William dan yang lainnya meninggalkan kota Vero. Hanya ada 2 hasil dari membunuh, entah itu gagal atau berhasil. Begitu gagal, mereka akan membuat musuh menjadi waspada. Kalau begitu, mereka tidak akan bisa membunuh Nick lagi ke depannya. Jadi, hal ini adalah alasan Valentino tidak bertindak sampai pada waktu yang tepat. Tidak ada kepastian mutlak dan hanya akan membiarkan bawahan mati sia-sia. Apa mereka yang sekarang berpikir seperti yang aku duga? Valentino berbicara pada dirinya sendiri. Dia bangkit perlahan-lahan, lalu memandang cahaya bulan di luar jendela. Bergadang memang sudah menjadi kebiasaan Valentino sejak lama. Di kediaman keluarga Lowell saat ini, Tuan Besar Lowell yang selalu memiliki jadwal tetap untuk bekerja dan beristirahat pun masih belum tidur. Tidak hanya Tuan Besar Lowell. Henry, Aweka dan Dustin, si tangan besi, semuanya duduk di dalam ruangan. Tubuh Dustin sudah diolesi obat gosok buatan keluarga Lowell yang jauh lebih manjur daripada obat di rumah sakit. Pada saat ini, mereka berempat menatap layar komputer dengan mata lebar. Sebuah video sedang diputar di layar komputer. Video itu adalah video lama tentang pertarungan Valentino dengan 20 ahli bela diri. Mereka berempat membelalakan mata dengan ngeri ketika melihat Valentino menangani kepungan banyak orang dengan mudah. Dia! Henry sangat terkejut. Aweka benar-benar sudah tidak tahan lagi. Dia pun langsung bergumam. Kakek, apa orang yang kakek utus itu ahli bela diri? Kenapa mereka begitu lemah?
Di dalam video, orang-orang yang disebut ahli bela diri itu tampak tidak lebih baik dari orang biasa. Selama Valentino bergerak, mereka pasti tumbang. Di depan Valentino, para ahli bela diri itu tampak seperti anak sekolah dasar melawan raja tinju. Mereka memang ahli bela diri. Bukan para ahli bela diri itu yang lemah, tapi kekuatan Lano yang sangat besar. Tuan Besar Lowell memicingkan mata, cahaya melintas di sepasang matanya yang kabur itu. Menjelang akhir video, mereka berempat sangat terkejut ketika melihat tayangan Valentino menendang kelima orang itu dengan tendangan memutar 360 derajat di udara. Sebelumnya, Lano sangat sombong. Tapi dia ternyata memang memiliki kemampuan yang sangat kuat. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Lano saat ini, dia bisa menjadi pemimpin di komunitas ahli bela diri kota Vero. Hugo memberi penilaian tinggi pada Valentino. Jika Lano menggunakan kekuatan seperti itu untuk melawanku, aku khawatir aku tidak akan bisa berdiri saat ini. Dustin juga menghela napas, kata-kata ini tulus diucapkan dari lubuk hatinya. Sebelumnya, Dustin masih sedikit tidak yakin. Dustin merasa bahwa Valentino memukulnya karena dia sedang lengah. Akan tetapi, setelah melihat Valentino beraksi saat ini, keraguannya akan Valentino sudah hilang. Ketika bertarung dengan Dustin, Valentino masih berbelas kasihan padanya. Henry, apa kamu pernah berhubungan dengan keluarga seni bela diri dari dua kota lain tahun ini? Hugo terdiam sejenak, kemudian langsung menolehkan kepala memandang Henry. Tidak, ayah. Mereka sama sekali tidak menyukai kita. Henry menggeleng-gelengkan kepalanya. Baiklah, aku mau bertemu Lano lagi. Kali ini, kita harus lebih rendah hati. Aku ingin meminta Lano berpartisipasi dalam kompetisi ahli bela diri di kota Vero tahun ini untuk mewakili keluarga Lowell. Kata Hugo dengan nada bicara serius. Ketika mendengar hal itu, Henry dan dua orang lainnya tercengang. Hal ini bukan masalah sepele. Jangankan berpartisipasi, orang biasa bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berurusan dengan hal semacam ini. Lano bukan bagian dari keluarga seni bela diri. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi? Kakek, sekalipun dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi, aku rasa dia juga tidak akan ikut. Orang sepertinya hanya tertarik dengan kekuasaan dan uang. Aweka memanyunkan mulutnya. Aweka, apa kamu lupa apa artinya menjadi yang pertama di kompetisi ahli bela diri di kota Vero? Hugo menoleh, lalu menatap Aweka. Aweka tertegun, kemudian dia berkata tanpa sadar. Artinya, statusnya tertinggi dan semua anggota keluarga seni bela diri kota Vero harus menghormatinya. Kalau bisa naik ke posisi penguasa, kita bisa memimpin seluruh komunitas ahli bela diri kota Vero. Benar. Lano memiliki ambisi dan kekuatan, tapi dia tidak memiliki kesempatan. Kata Hugo sambil menganggukkan kepalanya. Sedangkan keluarga Lowell bisa memanfaatkan keadaan ini untuk mendapatkan keuntungan dengan memberi Lano kesempatan ini. Hal ini juga bisa membuat hubungan kita lebih dekat lagi. Hal yang terpenting adalah jika Lano bisa bertarung mewakili keluarga Lowell. Pada saatnya nanti, status keluarga Lowell akan naik dan kita tidak perlu memedulikan orang-orang itu. Hugo mendengus dingin. Hugo juga merasa sangat tidak senang ketika membicarakan tentang keluarga seni bela diri lainnya itu. Tapi, Kek, apa kakek yakin bahwa Lano akan bersedia untuk ikut? Tanya Aweka. Bab 850, Berkhianat. Kalau Lano ingin menaklukkan seluruh kota Vero, maka dia pasti akan berpartisipasi. Kecuali kalau dia tidak menginginkan kekuatan ahli bela diri seperti ini. Kata Hugo dengan nada bicara yang sangat percaya diri. Aweka menganggukkan kepalanya pelan lalu bertanya. Tapi hanya orang-orang yang berasal dari keluarga seni kompetisi ahli bela diri di kota Vero yang dapat berpartisipasi dalam pertandingan. Identitas apa yang bisa Lano gunakan untuk berpartisipasi? Biar aku pikirkan dulu soal hal ini. Jawab Hugo setelah terdiam sesaat. Memiliki kemampuan yang besar, pergelangan tangan yang kuat dan pandangan yang jauh ke depan.
Dia melakukan tindakan pencegahan dengan mengirim para ahli bela diri untuk diam-diam melindunginya dan membabat habis bagian tengah kota Fero secepat hembusan angin. Dalam waktu singkat, dia berhasil menaklukkan kekuatan besar di kota Fero. Lano Wijaya sungguh bukan orang sembarangan. Selama hidup bertahun-tahun lamanya, aku sama sekali belum pernah merasa takjub seperti ini. Hugo menghela napas panjang. Semakin dipikirkan, semakin dia merasa puas akan kemampuan Valentino. Di kota Neo, di sebuah gudang bawah tanah gelap yang terletak di Flyhawk Mansion. Keadaan gudang bawah tanah yang gelap dan lembab, serta lampu pijar yang memancarkan cahaya remang memberikan kesan seolah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun di dalam gudang ini, terdapat sekitar lebih dari 20 orang yang terduduk atau berbaring diam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Seorang pemuda tiba-tiba berteriak, "Tuan Muda Valentino! Tuan Muda, tolong maafkan aku karena tidak menyelesaikan tugas." Sesaat setelah itu, terdengar suara teriakan kencang dari pemuda ini lagi. William menopang tubuhnya dengan paksa, kemudian buru-buru merangkak ke sisi tubuh pemuda itu dan mengulurkan tangan untuk menepuk-nepuk wajah pemuda itu. Pemuda ini tampaknya kehilangan kesadaran, matanya tertutup rapat, seolah dia sedang berbicara dalam tidurnya. Zaza, sadarlah." William menepuk wajah pemuda itu sambil berteriak di telinganya. Orang-orang lain pun melihat ke arah mereka dengan wajah yang tampak khawatir. Akhirnya Zaza terbangun oleh panggilan William dan perlahan membuka matanya. Mata Zaza terlihat bingung dan berwarna merah. Seluruh tubuhnya bergetar hebat dari waktu ke waktu. Ketika William mengulurkan tangan untuk menyentuh kening Zaza, suhu tubuhnya terasa sangat tinggi. "Zaza, bertahanlah. Semuanya, tolong diingat bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyebut nama Tuan Muda Valentino lagi. Kalian tidak boleh mengatakan apapun yang berkaitan dengan Tuan Muda Valentino." Orang-orang itu pun diam-diam mengangguk setelah mendengar ucapan William. Zaza berupaya untuk sadar, tapi tubuhnya masih terus gemetar. Kak William, kita tidak menyelesaikan tugas." Suara Zaza terdengar gemetar. "Selama kita tidak mati dan tetap hidup, maka itu sama saja dengan menyelesaikan tugas. Selama kita tetap hidup, kita bisa memberikan satu kekuatan untuk Tuan Muda Valentino. Jadi, bertahanlah, tetaplah hidup, paham?" Kata William dengan menggertakkan gigi sambil menekan lukanya dengan satu tangan. "Paham?" Semua orang menjawab dengan lantang. Krak! Krak! Semua orang seketika menutup mulut mereka ketika mendengar suara rantai dari arah luar. Pintu yang terikat rantai perlahan terbuka dan belasan orang berjalan masuk. "Haha! Apa ada yang mati?" Suara tawa Nick yang terdengar arogan menyeruak bahkan sebelum dia sampai di sana. Di ruang bawah tanah yang kosong ini, suara tawa Nick terus bergema hingga memekakan telinga. Belasan prajurit keluarga Wijaya menghadang di depan Nick. Nick berdiri di belakang belasan prajurit keluarga Wijaya sambil melihat William dan yang lainnya dengan tatapan yang mengejek. "Kalian begitu setia pada Tommy, tapi sepertinya kalian bahkan tidak dilindungi oleh roh Tommy di langit. Kalian lihat saja sendiri, kalau kalian gagal membunuhku, ya gagal saja. Kalau kalian demam, ya demam saja. Kalau kalian kelaparan, ya kelaparan saja. Katakan padaku, apa yang dapat Tommy berikan pada kalian? Apa Tommy bisa melindungi kalian?" Tanya Nick pada semua orang sambil tersenyum menyeringai. William dan yang lainnya hanya terdiam tidak bisa berkata-kata. "Cepat katakan. Ketika pertama kali meninggalkan keluarga Wijaya, kalian berjumlah lebih dari 100 orang. Di mana orang-orang yang tersisa?" Tanya Nick dengan segera. Ketika Nick melontarkan pertanyaan tersebut, suasana di ruang bawah tanah seketika menjadi hening. "Katakan di mana mereka berada. Aku ingin menjemput mereka dan mengumpulkan mereka dengan kalian. Apa kalian masih berpikir kalau mereka dapat membunuhku sekali lagi? Sungguh lucu. Haha." Mata Nick tampak lebih garang ketika melihat William dan yang lainnya tidak bersuara. Kemudian dia segera melambaikan tangan pada orang yang berada di sampingnya.
Biur! Seorang pemuda yang memegang baskom besar menyiramkan cairan di dalamnya ke arah William dan yang lainnya. Cairan dituang ke segala arah, diikuti dengan bau bensin yang menyengat. Uhuk! Uhuk! Beberapa orang tidak kuasa menahan batuk ketika wajah mereka tersiram bensin. Kalian benar-benar kuat karena sanggup menahan siksaan Marku. Kalau begitu, hari ini aku akan membakar kalian hidup-hidup. Aku ingin melihat apakah kalian bisa menahan rasa sakit ini atau tidak. Coba pikirkanlah, bagaimana bensin itu akan membakar tubuh kalian perlahan. Membakar habis kulit dan lemak kalian hingga kemudian berubah menjadi orang yang mati dibakar hidup-hidup. Cekaka! Nick sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan, memandang William dan yang lainnya dengan wajah yang mengejek. Beberapa dari mereka merasa terkejut dan rasa takut terpancar dari sorot mata mereka. Kami tidak takut mati. Mereka sudah mengesampingkan nyawa mereka ketika memutuskan untuk datang ke kota Neo. Namun, tidak ada satu orang pun yang mampu menghadapi siksaan sebelum kematian. Mau mengaku atau tidak? Senyuman di wajah Nick perlahan menghilang, kemudian dia mengulurkan tangannya untuk mengambil sebatang rokok dan menyisipkannya di mulut. Cuy! William meludahi Nick sambil tersenyum. Berani-beraninya kamu! Nick melirik ke arah William sejenak, kemudian mengeluarkan sekotak korek api dan menyalakan rokok yang ada di mulutnya. Karena kamu punya nyali, aku akan membakarmu terlebih dahulu. Nick berjalan lurus ke arah William sambil membawa korek api yang belum padam. Saat ini, William dan yang lainnya sudah tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghadapi Nick, karena mereka sudah disiksa secara habis-habisan sedari awal. Jadi, Nick sedikit pun tidak merasa takut. William menutup kedua matanya perlahan, seolah sudah menerima takdirnya. Setelah Nick mendatangi William, dia melemparkan korek api tersebut ke bagian belakang tubuh William. Tidak mengaku pun tidak masalah. Aku akan memberi kalian satu kesempatan terakhir. Asalkan ada satu orang di antara kalian yang berani mengatakan kalau Tommy adalah orang tidak berguna, aku akan melepaskan kalian sekarang juga, membawa kalian berobat dan memberi kalian makan minum yang enak. Bagaimana kalau mulai saat ini kalian menjadi pengikutku demi kehidupan yang lebih baik? Kalian hanya perlu mengatakan Tommy tidak berguna. Nick menatap mata semua orang secara perlahan. Sesaat setelah itu, seseorang perlahan-lahan mengangkat tangan lalu berkata, aku akan mengatakannya. Orang itu adalah Zaza yang mengalami demam hingga tidak sadarkan diri. Zaza, apa yang kamu lakukan? Turunkan tanganmu. William tampak marah. Biug! Biug! Begitu Nick melambaikan tangan, beberapa orang di belakangnya tiba-tiba melangkah maju lalu menendang William dengan keras. Zaza, pikirkan bagaimana Tuan Muda Valentino memperlakukan kita. Berani-beraninya kamu berbicara seperti itu. William terbaring di tanah sambil berteriak kencang dengan menggertakkan giginya. Zaza menatap William lekat-lekat, matanya terlihat serba salah, mulutnya terbuka, seolah ada banyak hal yang ingin dia ungkapkan pada William. Kak William, aku tidak mau disiksa lagi. Tommy sudah tiada. Kenapa kita harus merelakan nyawa kita untuk orang yang sudah mati? Aku sudah cukup menderita. Aku tidak mau melakukan hal bodoh lagi. Zaza berteriak dengan wajah yang marah. Setelah mendengar perkataan Zaza, William seketika tercengang, pikirannya berubah dan dia menatap ke arah Zaza. Hahaha, rupanya masih ada orang pintar. Haha. Nick tertawa terbahak-bahak. William, kalau kamu ingin aku menjadi idiot, aku tidak akan mau. Tommy sudah mati, kita tidak pantas melakukan ini untuknya. Dia sudah mati, kita masih layak untuk hidup. Mulai hari ini, aku akan menjadi pengikut Tuan Muda Nick. Zaza menatap William dalam-dalam, lalu berteriak dengan kencang. Kamu! William menggertakkan giginya, lalu menundukkan kepala dan berteriak. Pergilah! Pergilah kamu!
Tidak mau melihatmu lagi. Tidak ada satupun orang yang sadar kalau William menitikkan air mata tepat setelah dia berteriak. Pergi ya pergi! Tommy tidak berguna. Tuan muda Nick, Tommy itu tidak berguna. Aku ingin bersamamu. Zaza berdiri dengan gemetar, lalu berteriak menghadap Nick. Haha, baiklah. Cepat bawa dia berobat dan rawatlah dia dengan baik. Aku suka orang yang pintar. Nick merasa sangat senang. Zaza segera dibantu oleh seseorang untuk berdiri dan keluar dari ruang bawah tanah. Nick kembali membalikkan badan, lalu melihat ke arah William dan yang lainnya. Apa masih ada yang mau mengatakannya? Selama kalian mengakui kalau Tommy tidak berguna, aku jamin kalian akan selamat. Kehidupan kalian nanti pun akan sangat mewah. Ini adalah satu kesempatan yang harus kalian ambil. Nick menawarkan hal tersebut kepada semua orang. Orang yang semula setia pada Valentino mengatakan kalau Valentino tidak berguna. Hal seperti ini akan membuat ego Nick sangat terpuaskan. Namun kali ini, tidak ada satu orang pun yang menjawab. Saat ini Nick sedang merasa sangat bersemangat. Bagaimana bisa dia menyerah begitu saja? Kamu! Ayo cepat katakan! Kata Nick sambil menendang William dan menatapnya dari atas. Tidak akan! Jawab William sambil menggertakkan giginya. Baiklah, kamu sungguh punya nyali. Kalau begitu temani tuan muda Valentinomu mati saja. Nick mengeluarkan puntung rokok yang ada di mulutnya, lalu mengeluarkan korek api lagi. TSK. Korek api pun seketika menyala, mengeluarkan api. Nick tersenyum menyeringai, lalu perlahan mendekat ke arah William sambil membawa korek api. Jarak keduanya sangat dekat, Nick bahkan dapat mencium bau bensin yang ada di tubuh William. Kalau korek api ini mengenai pakaian William, pasti akan memicu kobaran api dalam sekejap. Malam ini, Nick akan memberikan pelajaran pada William. Bagi Nick, William adalah orang terbaik yang bisa dijadikan sebagai kelinci percobaan. William menutup matanya lagi. Sampai kapanpun, dia tidak akan mengatakan kalau Tommy adalah orang yang tidak berguna. Meski dia harus mati. Korek api semakin mendekat, William bahkan dapat merasakan suhu panas itu. Duar! Tepat pada saat ini, tiba-tiba saja terdengar suara ledakan yang mengejutkan dari arah luar. Mereka yang berada di ruang bawah tanah bahkan bisa merasakan guncangan dari atas. Astaga, ada apa ini? Telapak tangan Nick bergetar, korek api itu pun jatuh ke tanah. Tuan muda Nick, ini bom. Kata seorang prajurit keluarga Wijaya tanpa ragu. Bu. Seketika terdengar suara antakan kaki dan beberapa prajurit keluarga Wijaya berlari masuk ke dalam. Bawa Tuan muda Nick ke tempat yang aman. Di luar ada seseorang yang menjatuhkan bom di dalam mansion. Cepat tinggalkan ruang bawah tanah. Beberapa orang prajurit keluarga Wijaya terus mendesak. Apa? Bom? Nick langsung ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak lagi peduli dengan William dan yang lainnya lalu bergegas lari keluar. Bab 851, Ekstrem. Orang di belakang Nick mengunci pintu lagi, lalu mengantar Nick meninggalkan ruang bawah tanah. Kalau ada orang yang menahannya di ruang bawah tanah, Nick tidak akan bisa kabur kemana-mana ibarat kura-kura dalam toples. Boom! Ketika Nick dan yang lainnya berlari ke arah luar, keributan terus-menerus terdengar. William dan yang lainnya segera mendongak ke atas dan melihat langit-langit ruang bawah tanah. Di atas langit-langit adalah tanah. Mereka bisa mendengar orang yang sedang berlari di atas sana, juga beberapa teriakan singkat. Hati mereka bertanya-tanya, ulah siapa ini? Orang yang menyerang Flyhawk Mansion kemungkinan besar adalah seorang teman. Kak William, apakah itu Kak Kasman dan yang lainnya? Bisik seseorang. Tidak mungkin. William menggelengkan kepala, lalu berkata, selama beberapa bulan ini,
Kita sibuk mengambil beberapa senjata api milik keluarga secara sembunyi-sembunyi. Tapi senjata-senjata itu sudah hilang. Sama sekali tidak ada senjata api mematikan sejenis bom di tangan Kasman dan yang lainnya. Kalau begitu siapa mereka? Kalau bukan Kak Kasman, kenapa mereka menyerang Nick? Tanya pemuda itu dengan bingung. William menundukkan kepala tanpa menjawab. Mana dia tahu? Tapi William tahu, entah itu Valentino ataupun Hendrik, mereka memiliki kartu as. Mungkin saja suara bom yang terdengar saat ini adalah kartu as yang sedang mereka jalankan. Zaza sungguh kejam. Dulu saat dia melanggar hukum dalam keluarga, dia dijatuhi hukuman potong satu tangan. Bukankah waktu itu Tuan Muda Valentino membelanya? Kata seseorang dengan geram. William dan yang lainnya sebagian besar telah merasakan kebaikan Valentino. Orang-orang terdekat Valentino tidak pernah berlagak di depan anak buahnya. Karena itu, Valentino disayangi oleh keluarga maupun anak buah keluarganya. Selain itu, Valentino selalu berusaha membantu anak buahnya yang sedang mengalami kesulitan. Selama bukan kejahatan tingkat tinggi, Valentino akan mengusahakan segala cara untuk membela mereka. Semua kebaikan Valentino membekas di hati semua orang. Makanya saat melihat Zaza mengkhianati Valentino, hati mereka panas. William mendongakkan kepala secara perlahan, lalu berbicara dengan suara rendah. Kita tidak perlu membicarakan masalah ini lagi. Orang lain mungkin tidak mengerti, tapi dia mengerti. Sekali lagi Zaza dicap sebagai pengkhianat dan dihina oleh rekan-rekannya. Sementara William bisa membayangkan apa yang sedang dipikirkan Zaza. Dia juga bisa menebak rencana pria itu. Kalau rencana kali ini berhasil, ancaman Cotaneo pasti akan dihapuskan. Selain itu, rencana ini tidak akan mengungkapkan sedikit pun jejak Valentino. Hanya saja, kepergian Zaza kali ini. Sepertinya mereka tidak ada kesempatan untuk bertemu lagi. Boom! Suara ledakan di luar kembali terdengar dan membuyarkan pikiran William. Apit bagian kiri dan kanan! Kepung mereka! Jangan sampai ada yang lolos! Terdengar suara teriakan Nick di atas sana. Dur, dur, dur! Disusul suara tembakan pistol mitralyur secara cepat dan beruntun. William dan yang lainnya mendongakkan kepala melihat langit-langit. Mereka ingin melakukan sesuatu, tapi malah terjebak di ruang bawah tanah. Saat itu, terjadi keributan di Flyhawk Mansion. Beberapa satpam yang sedang bertugas di pos masing-masing bersembunyi di bawah meja dengan gemetar. Sementara di luar Flyhawk Mansion, ada orang yang selalu melempar benda hitam dari dalam kegelapan. Benda hitam itu masuk ke dalam mansion, lalu meledak hingga menimbulkan lubang besar di tanah. Ada juga bom yang jatuh ke danau buatan atau kolam renang. Begitu meledak, terbentuklah air mancur, air pun mengguyur ke segala arah seperti hujan. Serangan ganas dan brutal ini membuat Nick mengamuk. Flyhawk Mansion yang sudah berdiri sejak lama ini pertama kalinya dilempari bom. Kejadian ini bagaikan tamparan bagi Nick. Granat itu seperti sedang meledak di depannya hingga membuat wajahnya terluka dan kesakitan. Tembak mereka! Aku akan mengurus sesuatu! Tekan mereka dan tangkap mereka semua! Aku ingin mereka ditangkap hidup-hidup! Tangkap hidup-hidup! Aku akan membuat mereka memakan bom-bom itu! Aku juga akan menguliti mereka! Nick berdiri di belakang pasukan sambil berteriak marah. Sepertinya hanya Nick yang berani melepaskan tembakan di pusat Cotaneo. Dia sudah terbiasa melanggar hukum. Mana bisa dia memerhatikan hukum di saat-saat seperti ini? 100 lebih tentara keluarga Wijaya maju sambil membawa senjata api dan mulai melepaskan tembakan. Dor! 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 Tembakan-tembakan ganas dari pistol mitralyur dalam sekejap membentuk tembakan raya. Ibarat jerat yang membuat para musuh di luar kalang kabut. Segera, musuh-musuh di luar mansion merasa tertekan hingga tidak berani memunculkan diri. Sementara atas arahan Nick, para tentara menyebar dan membentuk formasi. Mereka bergerak mengepung target. Tangkap mereka hidup-hidup! Orang-orang ini pasti anak buahnya William. Pokoknya tangkap mereka dalam keadaan hidup.
Teriak Nick dengan marah seolah ingin membunuh binatang buruan. Sebagian tentara keluarga Wijaya tinggal untuk melindungi Nick, sementara sisanya keluar dan menyerang musuh. Nick sampai megap-megap saking marahnya. Dia sudah tidak sabar untuk menguliti dan mencabut urat para musuh. Tuan Muda Nick, kapan kira-kira mereka memasuki ke kota Neo? Kenapa kita tidak menyadarinya? Marco yang berada di sebelahnya berpikir selama 2 detik, lalu bertanya. Apakah mungkin orang-orang ini sebenarnya sudah lama bersembunyi di kota Neo? Selain kemungkinan ini, Marco tidak terpikirkan adanya kemungkinan lain. Intel mereka yang sedang berada di kota Neo sangat banyak. Asalkan ada kejadian aneh, mereka pasti akan pertama kali mengetahuinya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kota Neo sekarang seperti kota berbenteng. Siapapun yang ingin memasuki kota harus melalui proses penyensoran. Sementara orang-orang ini membawa senjata api yang mematikan. Kalau mereka baru akhir-akhir ini memasuki kota Neo, mereka pasti sudah ketahuan. Apa? Mereka selama ini bersembunyi di kota Neo? Nick tercengang mendengarnya, punggungnya mengeluarkan keringat dingin. Kalau memang demikian, apakah berarti selama ini dirinya selalu berada dalam bahaya? Mereka tidak berani menyerang Tuan Muda Nick karena Tuan Muda Nick adalah anak kandung keluarga Wijaya. Mereka adalah pelayan. Mana mungkin mereka berani? Penyerangan kali ini terjadi, entah karena mereka menerima perintah, atau demi menyelamatkan William dan yang lainnya. Kata Marco. Mata Nick berapi-api. Dia pun menggertakkan gigi, lalu berkata, berdasarkan analisis yang ada, semua ini ada hubungannya dengan Tommy. Sialan! Kematian Tommy malah membuat posisiku tidak aman. Aku harus balas dendam. Aku akan mempermainkan pasangan wanitanya dan merebut segala yang pernah dia miliki. Tarik Mary dan suaminya kemari. Sudahlah, biar aku yang mencari mereka. Aku ingin lihat apakah grup global bisa menghentikanku kali ini. Nick semakin murka. Dia pun masuk ke dalam mansion. Nick ingin menggunakan cara ekstrem ini untuk balas dendam. 2 jam kemudian, di zona pengembangan kota Arteria di kota Neo, Hendrik dikurung di balik jeruji besi. Sekarang sudah hampir pukul ke-12. Hendrik perlahan membuka mata dan melihat ke arah jam dinding. Bab 852, Kabar Chris. Jam dinding ini sengaja digantung Marco untuk Hendrik. Niat awalnya adalah untuk membuat Hendrik selalu mengingat waktu, membiarkannya merasa menderita setiap detik dan menit yang lama. Akan tetapi, jam dinding itu malah menjadi alat yang berguna bagi Hendrik. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 1 menit sebelum jam 12, Hendrik langsung memindahkan papan tempat tidur lalu mengeluarkan ponselnya. Saat ponselnya baru dihidupkan dan sebelum dia sempat menekan nomor telepon, ponselnya duluan berdering. Hendrik bimbang sejenak, tapi akhirnya dia mengangkat panggilan. Alasan sebenarnya kenapa dia dan Valentino jarang berkomunikasi adalah setelah akhirnya Hendrik mendapat kesempatan selama 5 menit, dia tidak hanya harus mencari cara untuk menghubungi Valentino, tapi dia juga harus menghubungi anggota asosiasi Valentino Empire untuk mengetahui tentang situasi saat ini. Segala hal harus dilakukan dalam 5 menit ini. Hendrik mengangkat panggilan, tapi dia tidak buru-buru bersuara. Di ujung telepon terdengar suara rendah seseorang. Halo. Hendrik langsung menghela napas, ini adalah suara Arvin Nagasan. Hendrik menutup mulut dan speaker ponsel dengan tangannya, lalu bertanya dengan suara sangat pelan. Apa sudah ada kabar? Waktu yang dimiliki Hendrik singkat, jadi dia harus berbicara dengan singkat dan padat. Sudah ada kabar dari Chris. Ketika Arvin mengatakan ini, nada suaranya semakin rendah. Jelas sekali kalau kabar yang didapatkan adalah kabar buruk. Jantung Hendrik berdetak dengan kencang dan dia hendak bertanya. Namun, tepat pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara mesin mobil di luar. Lampu mobil yang terang masuk melalui celah ruang baja berwarna, membuat jantung Hendrik berdebar dengan sangat kuat. Dulu Chris pernah bertarung sengit dengan seorang panglima, akhirnya dia terjebak ke dalam muslihat pihak lain.
Ih. Hendrik sangat ingin mendengar apa yang terjadi di akhir, tapi sekarang dia sama sekali tidak mempunyai waktunya. Orang yang bisa datang ke ruang baja berwarna saat ini hanya Marco, tidak ada orang lain lagi. Pergi ke kota Magal? Hendrik mengatakan 4 kata itu dengan cepat, lalu mematikan panggilan dan ponselnya. Tuan Marco! Terdengar suara penjaga di luar. Namun, Marco terlihat sangat panik. Setelah dia menyaut penjaga itu, dia langsung berjalan ke pintu. Hendrik langsung menoleh ke pintu, kemudian memasukkan ponselnya ke dalam lubang dan menutup lubang tersebut. Setelah itu, dia berjalan ke pintu dengan cepat untuk memindahkan papan tempat tidur ke tempat asal. Begitu Hendrik duduk, Marco sudah mendorong buka pintu. "Hendrik, maaf telah mengganggumu malam-malam begini," ujar Marco sambil berjalan masuk. Setelah itu, dia ragu sejenak, kemudian memakai masker. Hendrik sudah berbulan-bulan tinggal di rumah kecil ini, jadi Marco tidak bisa menahan baunya. Hendrik, sebelumnya kamu orang yang lumayan bersih. Kamu sudah beberapa bulan tidak mandi dan melihat matahari, rasanya menderita, kan? Penampilan Hendrik yang terlihat berantakan dan berjenggot membuat Marco tertawa sinis. Hendrik perlahan-lahan membuka matanya. Matanya yang telah melihat Marco sekilas, kemudian dia memejamkan matanya lagi. Hai MPH! Masih saja bersikap sombong. Aku mau bertanya padamu, kamu punya anak buah yang sedang bersembunyi di kota Neo, ya? Tanya Marco setelah dia mendengus. Mendengar itu, jantung Hendrik pun berdebar. Namun, dia tetap memejamkan matanya, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi aneh sedikit pun. Jangan memaksaku, Hendrik. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak berani menyiksamu? Kuberitahu kamu, sekarang di rumah keluarga Wijaya, Alzheimer Nyonya Besar Wijaya sudah semakin parah. 2 anggota perkumpulan tetua yang mendukung Tommy juga sudah kehilangan kekuasaan mereka. Jangan bilang aku membuatmu menderita, meskipun aku membunuhmu, itu juga sia-sia. Tidak ada yang akan melindungimu. Apa kamu mengerti? Ujar Marco dengan penuh ancaman sambil menggertakkan giginya. Akan tetapi, tidak peduli apa yang dikatakan Marco, Hendrik tetap tidak membuka kedua matanya. Hendrik tidak mengakui dan membantah perkataan Marco. Kamu kira aku tidak tahu meski kamu tidak memberitahuku? Kamu pasti ada anak buah dan dia sedang bersembunyi di kota Neo. Marco mencondongkan tubuhnya sedikit, terdengar suaranya dari balik masker. Malam ini yang pergi ke Flyhawk Mansion, apakah orang itu anak buahmu? Ketika mendengar itu, akhirnya Hendrik pelan-pelan membuka matanya dan menatap Marco. Ada yang mau membunuh Nick? Suara Hendrik terdengar agak serak, seakan-akan dia sudah alam tidak minum air. Kenyataannya memang seperti itu. Tanpa persetujuan Marco, penjaga di luar tidak akan mengantarkan makanan dan air untuk Hendrik. Kamu tidak tahu atau sedang berpura-pura? Marco tertawa sinis. Kalau aku mau membunuhnya, aku tidak akan pergi ke Flyhawk Mansion. Aku akan menunggunya keluar, kemudian aku juga tetap akan bisa membunuhnya. Jawab Hendrik sambil tersenyum sinis. Hai MPH, memangnya kamu dapat memikirkan itu? Kamu hanya dapat bergerak di tempat 10 meter persegi ini. Apa hakmu mengatakan hal seperti itu? Aku hanya bertanya. Apa kamu benar-benar mengira aku merasa kamu begitu berkemampuan? Marco menatap Hendrik dengan ekspresi mengejek, seakan-akan dia tercengang. Sekarang Hendrik bahkan tidak bisa keluar dari ruang baja berwarna. Selain ada tempat tidur, di kamar ini hanya terdapat 1 jam dinding. Apa yang bisa digunakannya untuk memerintah anak buahnya yang di luar? Hendrik tersenyum dengan penuh arti, kemudian dia menggeleng-geleng kepalanya. Dia berkata, "Kamu benar." Ketika mendengar suara Hendrik yang serak, Marco mengulurkan tangannya dan menyuruh orang mengantarkan 1 botol air minum. Mau minum?
Marco menatap Hendrik sambil membuka tutup botol. Jakun Hendrik bergerak 2 kali, tapi dia tidak menjawab Marco. Marco terlihat sangat angkuh. Dia pelan-pelan membuka tutup botol, lalu menumpahkan air di dalam botol ke depan Hendrik. Air tersebut pun mengalir mengenai lantai. Jakun Hendrik bergerak lagi. Rasa dahaganya memuncak. Dia ingin minum air. Hal ini adalah respons naluri tubuh. Ketika tubuh kekurangan air, ia tidak akan berpikir dengan otaknya lagi, tapi ingin mendekati sumber air dan meminumnya. Akan tetapi, tekad Hendrik yang kuat masih berusaha menekan keinginannya. Serge. Marco menumpahkan air di dalam botol sampai habis. Dia berkata dengan kecewa. Aku kira kamu akan datang dan meminum air ini seperti seekor anjing. Tapi, tidak apa-apa, aku masih ada air. Marco sekali lagi mengulurkan tangannya, penjaga itu segera memberikannya 2 botol air minum. Hendrik, jangan bilang aku tidak menjagamu, ya. Kamu bisa berakhir di sini. Setelah itu, Marco menoleh kedua penjaga yang berada di belakangnya. Dia mengayunkan tangannya, menyuruh mereka keluar. Tuan Marco, ini. Penjaga itu agak ragu. Hendrik pintar, dia tidak akan melakukan apa-apa padaku. Keluarlah. Marco tersenyum dengan yakin. Kedua penjaga itu pun hanya bisa menganggukkan kepala mereka, kemudian keluar dan menutup pintu. Marco pelan-pelan berjalan mendekat ke hadapan Hendrik. Dia berkata dengan pelan, Kamu bisa berakhir di sini juga membuatku sengsara.